hebat, selamat datang di pembelajaran ekonomi kelas 10 hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini kita akan belajar apa? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang skala prioritas. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas kebutuhan adalah daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang terpenting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Pada suatu hari, Mei sedang jalan-jalan ke sebuah mall bersama dengan keluarganya dengan tujuan utama yaitu membeli keperluan sehari-hari. Namun, saat sedang berbelanja, Mei tidak sengaja melihat ke salah satu toko baju branded yang menawarkan potongan harga di mall tersebut. Jika tidak mengindahkan prioritas, maka bisa saja Mei membeli baju tersebut yang nantinya akan membuat rencana keuangan yang ditetapkan di awal berubah. Kira-kira apa saja sih manfaat dari menyusun skala prioritas? Jadi, ada beberapa manfaat dari menyusun skala prioritas, yaitu yang pertama, kebutuhan utama setiap individu dapat terpenuhi. Yang kedua, keuangan menjadi lebih terkendali. Yang ketiga, perencanaan keuangan lebih terkendali. Yang keempat, membantu mengukur program pencapaian tujuan. Baiklah orang-orang hebat, sekarang kita akan belajar penerapan skala prioritas. Dikutip dari buku Perjalanan Menggapai Mimpi untuk Hidup Penuh Arti oleh Anatoly Karpov, skala prioritas saat menjalani pendidikan di bangku perkuliahan. Yang pertama, biaya kos-kosan atau tempat tinggal. Yang kedua, biaya makan sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang skala prioritas di dalam pekerjaan. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan secara rutin. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan khusus. Yang ketiga, bekerja sama dengan divisi lain. Yang keempat, membuat resume pekerjaan. Yang kelima, makan dan istirahat. Dan yang terakhir, kumpul bersama teman-teman. Lalu kita juga akan belajar tentang skala prioritas di dalam rumah tangga. Antara lain, membeli makanan pokok, membayar tagihan, biaya akomodasi, tabungan untuk masa depan, biaya hiburan dan biaya tak terduga. Perlu kita ingat bahwa skala prioritas kebutuhan di atas hanyalah sebuah contoh yang mengingatkan kita bahwa kebutuhan prioritas setiap orang berbeda-beda. Skala prioritas kebutuhan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor pendapatan, peran masyarakat, dan gaya hidup setiap individu. Alangkah baiknya kita mengeluarkan uang sesuai dengan prioritas dan nilai yang didapatkan di kemudian hari. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam sesi kuis untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang pembelajaran skala prioritas yang kita pelajari pada hari ini. Let's go! Kita akan memasuki soal yang pertama. Bagaimana cara membuat skala prioritas yang benar? A. Mengurutkan kebutuhan dari yang paling mendesak hingga yang dapat dipenuhi nanti. B. Mengurutkan dari yang paling diinginkan. C. Mengurutkan dari kebutuhan yang paling mahal harganya. D. Mengurutkan kebutuhan berdasarkan kepentingan bersama. E. Semua jawaban benar. Tentukan jawaban kalian. Baiklah, kita akan melanjutkan pada soal yang kedua. Seorang pelajar SMP memiliki sebuah pilihan, membeli sepeda atau membeli motor untuk melancarkan dirinya setiap berangkat dan pulang sekolah. Jika menurut skala prioritas, pelajar SMP lebih baik membeli A. Motor karena cepat sampai ke sekolah. B. Keduanya karena bisa digunakan bergantian sesuai keinginan. C. Sepeda karena pelajar SMP tersebut belum memiliki SIM. D. Mengurungkan niat untuk membatalkan membeli semuanya karena masih bisa berjalan kaki untuk ke sekolah. E. Motor dan sepeda keduanya tidak penting untuk anak SMP. Tentukan pilihanmu. Oke orang-orang hebat, saatnya kita akan menjawab soal yang terakhir. Skala prioritas kebutuhan disusun berdasarkan A. Sifat bendanya, B.
kualitasnya, C. subjeknya, D. kuantitasnya, atau E. kepentingannya. Baiklah orang-orang hebat, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Akhir kata, apapun yang kamu pilih untuk menjadi prioritasmu, tetapkan waktu untuk itu dan fokuslah untuk mencapainya. Thank you for watching. Stay happy. See you in the next video.